Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pustaka. Bertemu kembali di channel LDR Literasi di Rumah Dinas Perpustakaan Kabupaten Sleman. Hari ini hari spesial kita, sehingga karena di LDR kali ini kita ngobras bareng dengan Dr. Cahya Purnama MKes. Berhitung kemarin Kementerian Kesehatan mengeluarkan statement bahwa awal tahun kita harus siap menghadapi ujian. Ujian apakah ini gitu kan? Ini adalah ujian tentang virus mutasi terbaru dari COVID-19 berupa Omicron XBB. Nah, sedangkan realitasnya gitu kan, kita kemarin lihat konser musik di mana-mana sudah tidak lagi menjaga jarak. Masker sudah dibuka dan tidak teratur lagi. Cuci tangan mungkin masih banyak ya Sobat Pustaka yang melakukan cuci tangan. Nah, karena ada warning dari Kementerian Kesehatan, LDR kali ini akan mengupas dengan tema literasi hidup sehat menghadapi varian baru COVID-19 Omicron XBB. Dan di tengah-tengah kita hari ini sudah hadir Dr. Cahya Purnama MKes yang akan mengupas semuanya dengan lengkap. Maka stay tune lagi terus di channel LDR Ngoblas kali ini. Baik, karena beliau sudah hadir di tengah-tengah kita, kita sapa dulu. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Mas Aziz. Sehat, alhamdulillah. Okay. Baik Bapak, sebenarnya status pandemi kita itu sebenarnya seperti apa? Karena konser sudah di mana-mana, sudah tidak ada orang jaga jarak, kerumunan sudah dikerumuni gitu kan. Masker juga banyak orang yang sudah lepas. Gimana Bapak? Itu memang kita lihat di Kabupaten Sleman ya. Memang secara nasional pun pandemi kan harusnya sudah mengarah ke endemi. WHO pun sudah menargetkan, diharapkan nanti di akhir tahun itu bisa pemerintah juga bisa mengakhiri PPKM ya. Tapi di sisi lain kita melihat di beberapa waktu terakhir ini terjadi lonjakan kasus, meskipun tidak terlalu tinggi tapi fluktuatif, meningkat. Setelah kita mendengar adanya varian XBB yang baru itu. Nah, ini kami harapkan karena kita betul-betul masih dalam posisi pandemi. Mas Aziz ya. Jadi kita tidak bisa melepas hal-hal yang bersifat sesuai dengan ketentuan-ketentuan PPKM level 1 yang sekarang masih kita laksanakan di Sleman. Artinya harus tetap menerapkan Cita Mas Jajar. Seperti yang itu cuci tangan, pakai sabun, kemudian memakai masker, menjaga jarak, itu harus selalu kita lakukan. Di samping itu juga kita harus PHBS, berperilaku hidup bersih sehat ya. Karena ini yang di situ ada cuci tangan dan sebagainya juga. Nah, disitulah nanti yang akan bisa mencegah kita bertemu dengan virus-virus ini tadi. Kita juga harus germas, gerakan masyarakat untuk hidup sehat juga. Ini juga harus kita kampanyekan terus ke masyarakat selama kita mau menuju ke akhir tahun ini. Karena kita takut kan di akhir tahun ini seperti biasanya kalau mendekati kerumunan ya, ada beberapa perayaan, ada Nataru dan sebagainya di akhir tahun ini pasti lonjakan kasus akan meningkat. Nah, ini kita harapkan tidak terjadi kalau masyarakat masih taat prokes. Baik. Jadi Sobat Pustaka, Cita Mas Jajar, perilaku hidup sehat dan gerakan masyarakat hidup sehat. Tentu khususnya Sleman akhir-akhir ini beritanya kan naik Pak, ini khusus Sleman. Fluktuatifnya. Sebahaya apakah? Apa ini sudah masuk Omicron sih, XBB atau belum? Belum, karena ini pemeriksaan Omicron XBB saat ini kan masih di pusat ya. Jadi kita baru melihat beberapa kemarin yang masuk di Indonesia, di kita yang masih varian Omicron ya. Selama itu masih varian Omicron, kami yakin masih bisa ditanggulangi dengan vaksin kita yang kemarin. Artinya kami menghimbau juga ke sahabat pustaka, monggo untuk menyelesaikan vaksinnya, vaksin 1-2 termasuk sampai ke booster. Sehingga nanti apapun variasi virus, mutasi virus yang akan masuk ke Sleman, utamanya yang terkait dengan COVID-19 ini, varian Omicron, ini kita bisa menjadi lebih kuat. Dalam artian kita memang tidak bisa vaksin atau booster tidak bisa melepas ya. Tapi kita tetap kena, tapi lebih ringan karena kita sudah punya
daya tahan untuk menangkal virus tersebut. Nah, ini kami harapkan monggo dimanfaatkan sentra-sentra vaksin yang masih ada, karena saat ini memang kita lihat ketersediaan vaksin di tingkat nasional pun sudah mulai agak langka. Mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat ini akan banyak lagi, tapi kita tetap membuka. Kemarin kita buka juga di SCH selama 2 hari. Nah, monggo dimanfaatkan untuk booster. Karena booster ini tidak hanya melindungi, tapi juga saat ini merupakan ketentuan dari pemerintah. Ya, untuk perjalanan dan sebagainya itu memang harus booster. Ngomong-ngomong nih Sobat Pustaka, seberbahaya apa sih Omicron XBB ini jika dibandingkan dengan inang utamanya? Kalau inang utamanya kita ingat kan bahwa sekian lama orang ada yang meninggal, ada yang nggak bisa bergerak dan segala macam. Omicron XBB ini seberapa berbahayanya Bapak? Mungkin gejala-gejalanya? Memang kalau dari segi menularnya ini paling cepat menular. Varian XBB ini Sahabat Pustaka ini paling cepat menular. Jadi kalau saat ini kita lihat di masyarakat kan banyak yang greges. Batuk pilek meskipun itu belum dites ya, tapi hati-hati, jangan sepelekan batuk pilek. Jadi kalau Sahabat Pustaka merasa ngergesi, batuk pilek, pusing, kemudian ada linu-linu di tubuh, apalagi ada sampai sesak, hilang penciuman, pembauan itu ya, sampai hilang rasa, harus segera dilakukan pemeriksaan swab untuk memastikan keadaannya. Nggak perlu PCR Pak ya, cukup swab dulu, nanti kalau positif PCR. Baru PCR. Karena ini memang tidak berbahaya, tapi penularannya cukup cepat. Ya, tidak sefatal waktu yang dulu. Memang yang kemarin itu, terutama yang Delta, ini memang cukup tinggi kematiannya ya. Tapi ini untuk masyarakat saat ini monggo, saya kira tidak perlu khawatir, tidak perlu panik, tapi masyarakat waspada dan tetap menerapkan prokes dengan baik. Bapak, terkait dengan bahaya Omicron yang sudah dibahas tadi Sahabat Pustaka, kira-kira guideline selain Cita Mas Jajar, PHBS dan tadi gerakan Germas tadi, adakah Pak tip-tip selain itu untuk bisa mencegah individu maupun masyarakat tertular XBB ini? Iya, jadi begini Mas Aziz, Sahabat Pustaka sekalian, untuk kita bisa menghadapi virus Omicron XBB varian ini tergantung dari masyarakat sendiri. Bagaimana masyarakat itu mau taat kepada prokes ini, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap kelompoknya, lingkungannya, keluarganya. Ini agar taat prokes dulu, jangan terlena. Kalau ini terlena, kita tidak waspada, ini pasti akan muncul makin banyak, dan varian dari mutasi virus Omicron ini kan cukup banyak ya. Nanti kita takutkan tidak selesai-selesai. Jadi untuk menyelesaikan pandemi untuk menjadi endemi, ini butuh masyarakat, peran serta Sahabat Pustaka semua. Bagaimana Anda menjaga prokesnya, melakukan PHBS, kemudian gerakan masyarakat hidup sehat, Cita Mas Jajar, kemudian jangan lupa tadi booster ya, bagi yang belum booster, untuk vaksin booster akan dilakukan oleh Sahabat Pustaka, termasuk juga ini mengkonsumsi makanan yang sehat. Tambahannya Sahabat. Iya, vitamin, makan makanan yang sehat, monggo, supaya tubuh kita menjadi lebih kuat imunnya. Dan jangan lupa bahagia, sahabat. Untuk Sahabat Pustaka harus bahagia, karena bahagia ini meningkatkan imun juga. Kalau itu untuk individu Pak. Secara masyarakat, kebijakannya, apakah Dinas Kesehatan Sleman masih berkoordinasi dengan Satgas Covid terkait dengan pengendalian di masyarakat? Ya, tentunya secara pemerintah kita menangani, sudah ada prosedurnya. Kalau ada kasus pasti akan segera dilakukan 3T. Nah, cuma saat ini yang menurun adalah testing ya Pak. Testingnya agak menurun, ini akan kita genjot lagi, tapi tracingnya tetap. Ya, treatmentnya tetap kita lakukan dengan bagus. Cuma testing ini masyarakat mulai menurun animonya. Monggo ini makanya saya kembali ke Sahabat Pustaka. Kalau sekarang banyak gerges-gerges, batuk pilek, pegel, pusing, mual, linu, jangan sepelekan itu. Tolong testing. Dengan testing inilah nanti yang akan menyelamatkan kita. Kalau sudah di swab, nanti akan ketahuan ini varian Omicron atau bukan, atau COVID atau bukan, tindak lanjut seterusnya akan lebih mudah. Baik Sahabat Pustaka, terkait dengan penjagaan individu sudah, penjagaan masyarakat sudah. Terus terkait dengan ini Bapak,
karena perkembangan tadi Bapak sebutkan terkait dengan perkembangan virus-virus baru. Selain XBB ini sudah muncul, beritanya sudah muncul varian Omicron XBC. Nah, agar masyarakat ini lebih kebal lagi nih, lebih hati-hati lagi nih, kemungkinan untuk perkembangan virus-virus yang baru, Bapak. Mungkin apa langkah-langkahnya? XDC ini memang masih dalam artinya dalam pengamatan di Indonesia ini agak berat juga karena dia ada rekombinan dengan varian Delta dulu. Kalau yang FDC ini. Nah, mudah-mudahan ini nanti semua virus, saya yakin semua virus varian Omicron maupun Delta dan sebagainya yang berrekombinasi, karena mereka virus itu kan sifatnya pengen hidup ya, jadi dia juga tidak mau mati, dia akan bermutasi terus. Tapi di sisi lain kita juga pengen mempertahankan, artinya kita semua vaksin dong. Nah, kalau kita sudah vaksin tercapai apa yang disebut dengan kekebalan masyarakat. Ya, kalau itu sudah tercapai, kekebalan mencapai 70% yang sudah divaksin, ini akan aman. Nah, saat ini booster kita masih 47%, jadi masih kurang sedikit dari 50%. Ya, kalau target dari Gubernur Sahabat Pustaka itu kita harus mencapai 50% untuk boosternya. Monggo, ini kita pacu untuk Sahabat Pustaka untuk booster, agar nanti apapun varian dari virus Omicron ini yang akan menyerang kita tidak akan menjadi fatal dengan itu kalau terkena. Baik, Sahabat Pustaka, kekebalan individu dan kekebalan masyarakat menjadi langkah bersama yang harus kita bangun, tentunya Pak Dokter ya. Herd immunity tadi. Herd immunity secara komunal maupun secara individu. Baik, Bapak, terakhir pesan-pesan untuk masyarakat Sleman untuk bisa mengembangkan literasi kesehatannya menyangkut dengan perkembangan pandemi ini seperti apa? Yang pertama tadi jelas ya Mas Aziz, Sahabat Pustaka sekalian yang kami cintai, yang pertama harus tetap menerapkan prokes, ini wajib bagi masyarakat di Kabupaten Sleman agar kita nanti terhindar dari masalah virus COVID ini. Kemudian yang kedua, kami akan selalu dari Dinas Kesehatan maupun dari tim gugus tugas kabupaten mengkomunikasikan resiko kepada masyarakat, kepada sahabat-sahabat pustaka semua. Ini bertujuan agar masyarakat atau sahabat pustaka semua ini bisa melakukan mitigasi resiko. Sahabat pustaka, resiko-resiko terkait dengan hidup tentu banyak hal yang harus kita ketahui, banyak hal juga yang harus kita pelajari, banyak hal juga yang harus kita mitigasi tadi. Sehingga untuk tetap berliterasi sehat, Sahabat Pustaka tetap harus belajar dan belajar. Baik nanti kalau terkait dengan kesehatan bisa belajar ke website Dinas Kesehatan, kalau terkait dengan kehidupan politik, ekonomi, tentu ke arus masing-masing. Sampai jumpa. Salam literasi, ayo membaca, ayo berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Sama-sama.